Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tinggal di kota Yaman. Dia begitu terkenal oleh para penghuni langit, padahal beliau adalah seorang pemuda yang datang dari keluarga fakir. Dia seorang yatim yang tinggal bersama ibunda tercintanya yang lemah dan buta. Bahkan, Uwais Al-Qarni memiliki penyakit sopak atau belang di tubuhnya. Namun di mata Rasulullah, Uwais begitu istimewa. Beliau mengatakan sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais Al-Qarni. Hingga Rasulullah pun sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Carilah Uwais Al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Lantas apa yang membuat Uwais begitu istimewa di mata Rasulullah dan terkenal oleh para penghuni langit? Ternyata Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibundanya. Uwais senantiasa merawat dengan penuh rasa sayang dan penuh rasa cintanya kepada ibunya. Bahkan apapun yang diminta ibundanya, Uwais berusaha untuk memenuhinya. Hingga di suatu hari, ibundanya memanggil Uwais. "Uwais anakku, kemarilah nak." "Ada apa ibu?" "Anakku Uwais, ibu mungkin tidak lama lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum waktu itu tiba, ibu ingin sekali bersujud di tanah suci untuk berhaji anakku." Mendengar permintaan ibunda tercintanya, Uwais sempat terdiam karena kondisi Uwais saat itu yang tidak memungkinkan. Jangankan untuk pergi ke kota suci Mekah Madinah yang memerlukan banyak perbekalan dan harus mengendarai unta. Untuk kebutuhan sehari-hari saja, Uwais sangat kekurangan. Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan ibunda tercintanya. Ia membayangkan dari Yaman menuju Mekah jaraknya sangatlah jauh. Melewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais tidak ingin ibundanya kecewa. Ia berusaha menenangkan perasaan ibundanya. "Ibu, aku akan berusaha agar ibu bisa bersujud di tanah suci. Mohon ibu bersabar sampai waktunya tiba. Izinkan aku mencari cara supaya kita bisa berhaji di kota suci Mekah dan Madinah." "Terima kasih anakku." Dipeluknya Uwais dengan rasa bahagia hingga ibunya menangis mendengar jawaban tulus dari putra tercintanya. Uwais pun terus berpikir keras untuk mencari jalan keluar agar keinginan ibunya berhaji ke tanah suci bisa ditunaikan. "Jangankan unta, seekor domba pun aku tidak punya." Uwais duduk termenung. Uwais pun berusaha mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari hasil menggembalakan domba orang lain. Hingga keesokan harinya, Uwais menemui pemilik lembu dan membeli 1 ekor lembu untuk dipelihara. Namun, uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak lembu yang kecil. Dan Uwais pun kemudian membuat kandang lembu di puncak bukit. Setiap pagi, ia menggendong anak lembu itu menaiki bukit dan menuruni bukit. Sampai banyak penduduk setempat menganggap bahwa Uwais gila dan aneh atas apa yang dilakukannya. Hingga setelah 8 bulan berlalu, berat anak lembu pun telah mencapai 100 kilogram. Dan Uwais merasa otot-ototnya sudah merasa kuat. Saatnya waktu haji tiba. Dia pun menggendong ibunda tercintanya dari Yaman ke kota Mekah yang jaraknya 1119 km.
untuk menunaikan ibadah haji. Setibanya di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tetap tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Hingga saat mereka berada di depan Baitullah, air mata sang ibu tumpah dengan rasa syukur dan penuh kebahagiaan. Terdengar doa dari Uwais, putra tercintanya. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kekhilafan ibuku. Dengan suara lirih, ibunda tercintanya pun bertanya kepada Uwais, bagaimana dengan dosamu, anakku? Kenapa ibu terus yang engkau doakan? Berdoalah untukmu, nak. Minta agar Allah mengampuni dosamu. Ibu, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga, jawab Uwais lirih. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih sebesar uang dinar di tengkuknya. Tanda di tengkuknya itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Pada akhirnya Umar dan Ali berhasil menemui Uwais. Dan seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat Uwais meninggal dunia, masyarakat Yaman ketika itu heran sebab banyak orang berebut untuk memandikannya, mensolatkannya, dan menguburkan jenazah Uwais. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berebut memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni ketika itu adalah para penghuni langit yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais. Wallahu alam bissawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.